Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pagi ini kami mau menerima sesuatu yang daripadamu. Siap menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan. Persiapkan akan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami untuk menangkap yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Pagi ini firmannya penting ya saudara. Jadi saya harap semua kita mempersiapkan hati, pikiran, perasaan, khususnya untuk juga orang-orang yang ketua divisi, kita hari ini mau nangkap sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Ya, saudara, berapa waktu yang lalu saya itu lagi pas kebaktian yang dipimpin oleh Pak James Kawiso dari Afrika. Ya, waktu itu saya ingat sekali pas dia naik ke panggung. Saya itu tugas di anak-anak saudara, tugas di bawah di Sion Kid. Jadi waktu itu saya tidak dengar khotbah dia yang awal-awal, begitu Ibu Nani mendoakan anak-anak, saya turun ke bawah. Tiba-tiba waktu saya lagi jalan ke tangga di bawah, Roh Kudus dengan jelas itu ngomong ke saya. Ya, seharusnya gitu, apa yang terjadi di taman Tuhan, keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam taman Tuhan, jatahnya itu harusnya terjadi di kebaktian kita juga. Gitu. Dan Tuhan ngomong harusnya jatahnya tempat ini besar sekali loh. Ya, kalian itu tidak hanya menjadi gereja yang hanya menyanyi, memuji, menyembah, tapi kalian itu akan menjadi gereja contoh bahwa kemuliaanku itu luar biasa tercurah dengan nyata. Jatahnya kita itu. Tapi Tuhan bilang, sementara ini kan kalian terima kesembuhan, terima mujizat, ada doa orang sakit sembuh itu kan kalau pendeta-pendeta luar negeri datang. Ya, tiba-tiba Samson Dabas waktu itu datang banyak yang sembuh. Tiba-tiba waktu itu Pak James datang mendoakan banyak yang pulih. Tapi Tuhan bilang waktu itu, waktu saya lagi turun tangga itu, seharusnya jatahnya eklesia itu apa? Kalian itu akan menjadi kota penutup sebelum kedatanganku kedua kali. Kamu ingat gak waktu kamu kecil tahun 80-an persekutuan ini masih di rumah kamu. Ada hamba Tuhan yang pernah bernubuat dan saya masih ingat saudara. Bahwa persekutuan eklesia ini akan mengalami yang namanya pencurahan roh Tuhan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahwa persekutuan ini akan menjadi kota Cirebon ini akan menjadi kota penutup sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kamu ingat enggak? Saya bilang ingat Tuhan. Aku waktu itu masih SD, masih kecil, tapi aku ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah menubuatkan bahwa tempat ini akan menjadi tempat penutup sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Akan ada kasat mata, mujizat, lawatan, dan Tuhan berkata sebenarnya itu sudah mulai terjadi di dalam taman Tuhan, tapi belum nyampe ke sini. Tapi Tuhan berkata jatahmu harusnya di tempat ini setiap kali ada kebaktian akan ada kesembuhan ilahi, akan ada pemulihan. Orang gak perlu ditumpang tangan, dia akan mengalami Tuhan sendiri. Itu jatah kita. Tapi Tuhan berkata, tapi gak banyak dari kalian yang begitu menginginkannya. Sehingga cawannya tuh gak penuh-penuh. Nah, lalu saya terdiam. Dan saya itu juga gak nunjuk orang lain, saya nunjuk diri saya sendiri dulu. Iya ya Tuhan. Kalau engkau berkata gak banyak yang menginginkannya. Saya juga nanya ke diri saya, loh saya ini menginginkan enggak? Bahkan saya itu yang lahir udah jadi anggota eklesia. Saya ini menginginkan enggak sih Tuhan akan hal itu terjadi? Lalu Tuhan berkata, ya Tuhan nerangin ke saya. Dulu tempat ini tidak ada. Dan ibumu beserta timnya, ya Tante Ina, Om Gideon, Pak Jimmy, semua. Mereka itu rajin berdoa dan berpuasa. Sampai dari nol, akhirnya jadi tempat ini. Dari nol, jadi sekolahan. Dari nol, jadi radio. Tapi kalian ini generasi-generasi setelah mereka.
Kamu itu udah terlalu enak. Tuhan bilang. Kita ini sudah keenakan. Siapa yang gak enak? Datang, AC udah nyala belum saudara? Saudara datang, aus ada aqua. Bayar enggak sih? Enggak. Listrik udah nyala. Musik udah tinggal jreng. Gimana kita enggak keenakan? Tuhan bilang, kamu harus menggerakkan generasimu. Karena belum selesai nak. Tempat ini ada karena doa mereka. Doa generasi pertama. Ibumu dan teman-temannya yang sangat loyal setia. Mereka melayani Tuhan. Mereka berdoa, berpuasa. Supaya yang tidak ada ini menjadi ada. Dari nol. Dari persekutuan yang hanya ada di rumah. Hanya belasan orang. Sampai jadi gedung ini dan gedung sekolahan dan semua yang fasilitas yang Tuhan kasih. Tapi generasi yang sekarang ini jujur. Kalian tinggal nikmatin seakan-akan. Dan kalian gak bayar apapun. Tuhan katakan, gerakan generasimu yang sekarang ini. Untuk melakukan hal yang sama. Berdoa, berpuasa, terbeban untuk tempat ini. Karena apa? Semua rencana Tuhan buat tempat ini belum selesai. Mereka sudah dari titik nol sampai ke titik ini. Dan saudara tahu waktu Ibu Nani umur 60 tahun, Tuhan suruh dia stop berpuasa. Karena apa? Sebenarnya sudah selesai. Artinya apa? Estafetnya itu harusnya sudah pindah. Ya. Dalam artian bukannya Bu Nani gak jadi pemimpin lagi, dia tetap memimpin. Tapi beban doanya, beban puasanya itu gak boleh cuman dia sendiri yang pegang. Kita ini harus meneruskan. Sampai rencana Tuhan jadi buat tempat ini dan untuk kota ini. Dan tongkat estafet itu doa, puasa yang mereka sudah lakukan dulu. Itu harusnya kita yang meneruskan, Tuhan berkata. Nah, supaya apa? Supaya Tuhan itu berkata, event yang aku sudah siapkan itu, ya, itu pasti mau gak mau terjadi. Tapi cawannya harus penuh. Saudara tahu untuk sebuah lawatan terjadi, itu gak bisa sembarangan. Kenapa? Karena iblis paling tidak suka lawatan. Kenapa iblis tidak suka lawatan? Karena kalau lawatan itu seakan-akan tidak adil. Orang datang gak ngapa-ngapain tiba-tiba dia dilawat Tuhan. Orang datang gak ngerti apa-apa tiba-tiba dia ketemu Tuhan. Iblis akan berkata gak adil dong kalau caranya kayak gitu. Makanya setiap kali ada lawatan Tuhan berkata cawan yang harus penuh dulu. Waktu iblis menuntut akan Sodom dan Gomora, Tuhan ini harusnya dibantai habis karena mereka tidak takut akan Engkau. Tuhan berkata kepada Abraham, cari 10 orang benar yang mau berdoa buat Sodom dan Gomora. Kenapa? Cawan. Pokoknya kalau mau ada lawatan atau keselamatan atas sebuah kota, Tuhan berkata cawannya harus penuh. Kalau enggak bisa karena tuntutan keadilan. Iblis gak akan pernah senang sama lawatan. Karena apa? Bagi dia itu tidak adil. Orang gak datang untuk ketemu Tuhan kok tiba-tiba kesamber sama roh Tuhan. Gak adil. Tapi saat ada orang-orang yang mau bayar harga, mengisi cawan, lalu Tuhan akan berkata kepada iblis, cawannya sudah penuh. Maka aku tidak bisa menahan lagi. Mereka harus mendapatkan apa yang mereka rindukan. Dan masalahnya cawannya kita ini belum penuh sama sekali. Tuhan berkata generasi kita ini tidak pernah ngisi cawan. Tidak pernah menginginkan. Mereka yang sudah memulai, Pak Gideon, Tante Ina, Ibu Nani. Dari tahun 80-an mereka berdoa supaya ada tempat ini. Tapi tugas kita mulai dari titik ini. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah apa? Mengisi cawan. Supaya lawatan dan rencana Tuhan harus tergenapi secara sempurna untuk tempat ini. Amin saudara. Oke, itu pendahuluan ya. Lalu saya nanya ke Tuhan. Tuhan, jadi kalau saya mau sharing ke generasi saya ini. Orang-orang yang sekarang ini
menjadi bagian dari eklesia ini. Saya tuh harus ngomong apa? Karena ya benar katamu Tuhan, mereka ini sudah enak. Ya kan? AC sudah ada, musik udah ada, lampu sudah ada, lighting, semua fasilitas sudah ada. Jadi bagaimana kita yang enak-enak ini lalu kita terbeban? Gimana kalau lagi bergumul terus terbeban berdoa itu wajar. Belum punya terus berdoa supaya punya. Belum punya tempat pertemuan berdoa supaya ada tempat pertemuan. Itu lebih gampang menggerakkannya. Karena belum punya jadi pengen punya. Nah masalahnya sekarang Tuhan udah punya semuanya. Ya kan? Kita itu punya semua. Jadi gimana caranya supaya kita itu menginginkan. Lalu Tuhan berkata, puasa Nehemia. Dan saya ini baru dapat hari-hari ini dan saya hari ini mau sharekan ya. Yuk kita baca dulu dari Nehemia 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bergantian. 2, 3. Saya dulu ya, nanti saudara. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku Nehemia ada di Puri Susan. Dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepada aku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan yang dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih setianya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kataku, ya Tuhan, Next. Oh, nggak ada. Saya bacakan ayat yang terakhir, ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkan doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, saya mau kasih tahu dulu backgroundnya Nehemia. Jadi waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Raja Babel dan sebagian besar orang Israel itu ditawan. Ya, ikut ke Babel, ya. Dan ada beberapa orang yang tertinggal di Israel, ya. Tapi keadaannya menyedihkan. Karena orang Israel kalah perang, tembok-temboknya udah rusak, kota Israel hancur. Dan yang tinggal itu hanya orang-orang yang miskin, tidak punya apa-apa, negaranya sudah hancur. Ya. Tapi ternyata orang-orang yang ditawan itu hidupnya enak. Ya. Nehemia itu hidupnya enak saudara di tempat tawanannya dia, di kerajaan Babel. Kenapa? Dia itu jadi juru minuman raja. Ya kan? Nehemia ini juru minuman raja. Kalau zaman sekarang Nehemia ini PNS, ya, alias pegawai negeri, pegawai pemerintah, kerjanya di istana presiden. Enak nggak saudara? Jadi staf istana presiden, hidupnya pasti terjamin. Dia mungkin kalau zaman sekarang punya rumah sendiri, punya mobil pribadi. Kenapa saya bisa ngomong dia pasti hidupnya enak? Dia juru minuman, ya, juru minuman, juru makanan, juru roti. Itu orang yang paling dipercaya sama raja. Kenapa? Ngurusi makanannya raja. Pasti orangnya baik, bisa dipercaya dan disayang sama raja. Karena apa? Kalau zaman dulu musuh mau matiin raja, caranya juru minuman dan juru roti disogok. Suruh ngeracun. Tapi seorang yang namanya Nehemia ini akhirnya jadi orang kepercayaan raja.
jadi juru minuman, artinya semua minuman yang disajikan kepada raja dia jamin tidak ada racunnya. Dan dia menjadi orang kepercayaan banget. Raja mau apa-apa, Nehemia tolong ini, tolong itu. Orang yang sangat dipercaya, tangan kanannya raja. Hidupnya enak. Tapi suatu hari saudaranya yang bernama Hanani datang dari Israel, bertemu dia dan menceritakan keadaan bangsanya yang sangat menyedihkan. Dan hari itu seorang yang hidupnya sudah enak, hidupnya sudah mapan, masa depannya terjamin, hati orang itu tersambar oleh visi Tuhan. Katakan kepada dirimu saat ini, tersambar oleh visi Tuhan. Aku tersambar oleh visi Tuhan. Aku mau tersambar oleh visi Tuhan. Saudara, kita ini adalah orang yang seperti Nehemia. Kita sudah enak, kita sudah mapan, mau kebaktian gampang. Tapi hari ini biarlah roh Tuhan menyambar setiap kita. Walaupun kita enak, walaupun kita sudah nyaman. Tapi biarlah saat firman ini diberitakan, saya berdoa biar roh Tuhan menyambar setiap kita. Dan kita menginginkan pemulihan tembok Yerusalem itu sungguh terjadi di tempat ini. Saya lanjutkan yang kedua. Saat Nehemia menerima akan visi Tuhan ini, hatinya tersambar dan terbakar. Dia berdoa puasa. Dan dia berkata, Tuhan, hatiku gak tahan. Aku sangat merindukan pemulihan atas bangsaku. Aku sangat merindukan pemulihan atas Israel. Walaupun aku sudah di sini enak-enak, aku gak ngapa-ngapain pun hidupku terjamin sampai tua. Aku mau ada di Babel ini sampai selama-lamanya pun Raja sangat menyayangi aku. Aku mau selamat sendiri juga bisa. Tapi aku gak tahan Tuhan. Aku disambar oleh roh-Mu. Aku terbeban buat bangsaku. Di Nehemia yang kedua. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah Raja kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram? Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudara, saat visi itu diberikan, Tuhan akan memberikan provisi. Vision akan didukung oleh provision. Artinya apa? Saat Tuhan sudah memberi suatu visi kepada kita, akan ada dukungan-dukungan dari pihak Tuhan yang akan mengatur sampai visi itu harus terjadi. Raja ini itu musuhnya Israel. Betul? Raja ini yang mengalahkan, yang menghancurkan akan Israel. Lah, terus waktu itu Raja nanya, kenapa kamu sedih? Aku pengen bangun lagi bangsaku yang mau hancurin itu Raja. Lalu Raja berkata, oh ya boleh. Bahkan nanti kalau saudara baca lagi, Raja itu ngasih surat perintah kerja kepada Nehemia. Kamu tak kasih surat sakti,
Supaya nanti sampai kamu di sana, kamu tunjukin ini perintah raja untuk aku bisa membangun kembali akan tembok Yerusalem. Saat visi itu diberikan, provisi akan Tuhan sediakan. Semua fasilitas yang kita butuhkan untuk sampai rencana Tuhan itu jadi, pasti akan Tuhan sediakan. Yang ketiga, akhirnya Nehemia ini pulang ke Israel. Dan dia mulai membagi visi kepada pemimpin-pemimpin Israel. Kepada imam-imam yang tertinggal di sana. Dan di sana masih ada pemimpin-pemimpin. Tapi mereka memimpin rakyatnya itu asal-asalan. Tapi Nehemia berkata, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita tidak lagi dicela. Ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Lalu berkatalah mereka, pemimpin-pemimpin dan para imam itu, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya. Ini yang hari ini saya lakukan. Saya mendapat visi ini dari Tuhan. Dan saya bagikan kepada saudara. Dan saya harap saudara berkata, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga kita mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Katakan amin. Yang keempat, ada pembagian tugas yang terorganisasi dengan baik. Divisi-divisi yang melakukan bagian masing-masing dengan excellent. Saudara, kalau saudara mau baca ayatnya itu mulai dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Saya harap nanti saudara kalau pulang ke rumah bacalah kitab Nehemia sampai selesai. Ada 13 pasal, bacalah supaya hatimu tersambar. Karena apa yang Nehemia alami kita akan alami. Karena apa yang Nehemia kerjakan itu Tuhan sedang terjemahkan ke tempat ini. Dan itu yang akan terjadi. Saudara tahu di dalam Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Itu ada pembagian tugas yang terorganisasi dengan baik. Artinya apa? Temboknya itu kan muter ya saudara. Tembok kota. Nehemia itu berkata kepada pemimpin-pemimpin, kamu ngurusin tembok yang di daerah kamu. Ya. Jadi nanti semua orang itu kan tersebar itunya. Daerah kekuasaannya. Ya. Jadi nanti Bani itu suku ini, kamu kan tinggalnya di daerah sini nih, kompleknya kamu. Kamu urusin ya temboknya kamu yang rusak ya. Nanti yang sebelahnya kamu nanti diurusin lagi sama Bani yang lain. Bani yang lain. Nah itu saya bacain sedikit ya. Nehemia yang keempat. Ya. Sorry. Nah, 3, Nehemia 3. Maka bersiaplah imam-imam besar Eliasib dan para imam, golongan imam. Saudara-saudaranya juga ikutan. Membangun kembali pintu gerbang domba. Jadi imam bagiannya apa saudara? Pintu gerbang domba, jiwa-jiwa. Ya. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Nah jadi imam-imam, golongan imam-imam, mereka punya bagian. Nih ya, kamu bagiannya pintu gerbang domba. Sampai ke menara Mea. Ya. Nanti menara Mea sampai ke sananya lagi bagiannya orang lain. Setiap divisi itu melakukan akan bagiannya masing-masing. Ya. Gak ngurusin temboknya orang lain. Tapi kamu urusin ini loh, temboknya kamu. Yang penting kamu bertanggung jawab melakukan pembangunan dengan baik. Tidak boleh korupsi bahan. Ya, semennya jangan dikorupsi, ya. Lakukan, bangun dengan kuat apa yang menjadi bagian kita. Makanya Tuhan rindukan nanti kalau kita berdoa dan berpuasa bersama itu kalau bisa per divisi. Ya, Saudara. Jadi nanti kita akan adakan doa puasa Nehemia berantai. Kapan waktunya? Sampai kedatangan Tuhan. Amin. Karena apa? Jangkanya Tuhan ngomong, kamu akan menjadi suatu tanda ajaib sampai kedatanganku yang kedua kali. Berarti garis finish kita itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya.
Dan kita akan membangun tembok ini. Dan kita berkata, divisiku akan ambil bagian. Ya, membangun tembok. Di hari ini, di jam ini bersama-sama, aku akan berdoa. Supaya bagian tembokku pun maksimal. Dan nanti jadinya akan saling menyambung. Membangun suatu tembok dan akhirnya semuanya akan menjadi perfect. Ya. Jadi saudara nanti saya harap nanti saya juga akan khotbahkan ini di 12 jam PW. Supaya saat itu yang datang akan lebih banyak. Kepala-kepala divisi juga saya harap nanti akan datang. Dan nanti akan dirembukan. Setiap divisi itu akan melakukan puasa berantainya hari apa. Janjian supaya kagak bentrok. Ya saudara ya. Kemarin saya udah share ini di kebaktian Live 3. Ya. Mereka semangat sekali. Ya, Live 3 akan ambil bagian Rabu karena kita ibadahnya hari Rabu. Ya, nah saya tadi sharing di sekolahan dan guru-guru terbakar, Miss Ina. Dan mereka berkata juga guru-guru, kami rindu ambil bagian, membangun tembok. Dan mereka nanti tinggal menunggu instruksi Miss Ina, mau hari apa mereka juga akan berpuasa dari divisi sekolahan. Nanti divisi radio, nanti divisi penari, pemusik, semua kita akan melakukan membangun tembok masing-masing. Membangun tembok itu ada dua. Selain doa puasa, kita juga harus berkata kepada Tuhan, Tuhan bagianku itu apa? Mungkin nanti musik akan dikasih suatu visi yang baru sama Tuhan. Gimana caranya membangun tembok pujian yang kuat. Sekolahan juga nanti akan dikasih visi sama Tuhan secara pribadi. Bagaimana membangun generasi yang kuat. Nanti mungkin penari akan dianugerahkan Tuhan lebih lagi banyak tarian profetik. Gak hanya puasa, tapi nanti akan ada kedahsyatan-kedahsyatan. Kita melakukan bagian kita dengan sangat kuat. Dan setiap divisi akan melakukan bagiannya dengan setia. Sampai tembok itu terbangun sempurna. Selanjutnya, poin yang kelima. Nehemia 4 ayat 16-18. Ada orang-orang yang gak suka sama pembangunan ini. Sanballat, Tobia dan kawan-kawannya itu menjadi antagonis dari visi Tuhan. Dan kita tahu saat tembok ini sedang mulai dibangun di persekutuan ini, serangan dari luar akan sangat besar. Saudara tahu, waktu saya mendapat visi ini dan saya mulai puasa pribadi, ikan arwana saya mati, ikan sapu-sapu saya mati 2. Saya itu sampai bingung. Ya saudara percaya gak percaya, kadang kalau ada serangan dari luar, tapi kitanya gak kena, itu yang mati itu piaraan-piaraan kita. Ya, saya itu punya kambing saudara, saya itu punya kambing, punya ikan ya. Dalam 1 hari, saya waktu memulai puasa ini ya saudara, saya ini udah mulai puasa duluan. Karena Pak James ngomong, kamu puasa dulu karena kamu yang dapat. Nanti setelah kamu selesai puasa baru mulai semuanya bulan Juli. Jadi saya tuh udah mulai puasa. Ya. Hari pertama saya puasa, ikan sapu-sapu saya mati 2-duanya. Arwana saya mati juga, kambing saya mati 1. Saya bilang, lah Tuhan ini baru mulai hari pertama kok korbannya sudah banyak Tuhan. Tapi binatang semua. Tuhan bilang gak apa-apa, biasa serangan awal. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau disentuh. Ya, mungkin ada kebocoran sedikit, binatang-binatang kita mati. Tapi kita tahu saat serangannya besar, berarti visinya, hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, kalau iblis gak takut, berarti ini gak akan ada dampaknya. Tapi kalau dia sampai ketakutan, sampai dia nyerang, sampai dia ngerasa, wah bahaya ini kalau dimulai. Itu artinya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan bikin dia takut. Aduh kalau sampai ini terjadi mati aku. Makanya dia serang. It's okay. Tuhan jamin kita. Seperti Tuhan menjamin Nehemia dan kawan-kawannya. Waktu itu Nehemia berkata, Sanballat, Tobia dan kawan-kawannya memang mau menyerang kita. Berkali-kali ngomong, ngancem. Mau tak serang, mau tak serang, mau tak serang. Nehemia berkata, 1 tangan bekerja,
tangan lain memegang senjata. Maka kita akan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang melakukan bagian ini juga. Kita bangun tembok, secara jasmani kita tetap melakukan pekerjaan yang menjadi bagian kita. Tapi secara rohani kita berperang dan berjaga-jaga senantiasa. Amin. Next. Poin yang keenam. Saudara tahu saat akhirnya tembok itu lengkap tersusun. Antar divisi mereka sudah membangun bagian mereka. Tersambung sempurna. Tiba-tiba roh Tuhan menyambar hati satu bangsa. Di Nehemia 7, tawanan-tawanan dari negara-negara lain yang tertawan oleh perang, mereka kembali ke Israel. Nehemia 8, terjadi hari raya pondok daun. Daun ya, bukan Daud. Hari raya pondok daun. Lahirnya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Hari itu seluruh bangsa berkumpul dan berkata kepada Nabi Esra, ajari kami firman Tuhan. Ajari kami Taurat Tuhan. Ajari kami bagaimana harusnya satu bangsa ini hidup takut akan Tuhan. Bayangin saudara, mereka dari pagi sampai malam duduk dengerin Esra berkhotbah. Dan itu lahirnya bukan dari Nehemia. Bukan Nehemia yang nyuruh. Nehemia gak bikin acara. Nehemia cuma melakukan bagiannya. Menutup akan celah-celah di dalam tembok. Saat bangsa itu melihat Tuhan sedang memulihkan kami. Maka di satu hari, di satu waktu, di satu timing itu. Momentum itu. Tuhan menyambar hati satu bangsa. Dan satu bangsa itu berduyun-duyun datang. Tiba-tiba minta diajari firman. Minta diajari kebenaran. Dan mereka semua tidak ada yang nyuruh. Duduk manis dengerin firman. Rasa lapar dan haus. Yang tidak bisa direka-reka oleh manusia. Tapi itu datangnya dari Tuhan sendiri. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Akhirnya Nehemia jadi bupati. Dan dia mengatur akan bangsa itu dengan sangat rapih. Dia melakukan pemurnian di segala bidang. Dia berkata tidak boleh ada kawin campur. Tidak ada boleh kamu menikah dengan bangsa yang tidak kenal Tuhan. Ya. Persembahan perpuluhan harus masuk rumah Tuhan. Orang Lewi harus mendapat bagiannya. Supaya orang Lewi tidak bekerja tapi mereka bekerja di rumah Tuhan. Dibangkitkannya para imam. Ditegakkannya hukum. Semua pejabat yang korup disuruh ngembaliin duit rakyat. Itu semua ada di Nehemia saudara. Saudara makanya pulang baca. Bagaimana seorang Nehemia dipakai oleh Tuhan. Untuk memulihkan suatu bangsa. Tidak hanya secara rohani. Tapi juga secara jasmani. Sampai bangsa ini menjadi bangsa yang sangat kuat. Dan dipulihkan keadaannya. Ini yang akan kita alami. Kita akan menjadi gereja Tuhan di akhir zaman, mempelai Tuhan di akhir zaman yang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada korupsi, tidak ada kecacatan di antara kita, tapi kita akan membangun suatu generasi yang takut akan Tuhan. Dan kita akan menggenapi apa yang Tuhan sudah katakan tahun 80-an. Saudara, kalau suatu event sudah ditentukan, pasti itu terjadi. Tapi panitianya siap apa enggak, itu menentukan akan kesuksesan event itu, betul? Kalau Pak Jokowi mau datang ke Cirebon, lalu semua panitia partai tidak mempersiapkan dengan baik, Pak Jokowinya tetap datang enggak sih saudara? Tetap datang, karena eventnya sudah ditentukan. Tapi nanti dia datang kecewa, kok panitia tidak menyiapkan dengan baik. Hari pernikahan pun biasanya sudah ditentukan. Akhirnya jadi gak pernikahannya? Pasti jadi. Tapi persiapannya seperti apa? Itu menentukan kesuksesan event itu. Itu yang akan terjadi. Kita sudah dinubuatkan, kita akan menjadi kota penutup. Di mana lawatan Tuhan akan luar biasa. Di mana tempat ini akan menjadi kota penutup. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu akan terjadi di kota kita. Itu nubuatan. Itu adalah event yang Tuhan siapkan dan pasti terjadi.
Tapi saat itu terjadi, wadahnya bocor enggak? Eventnya jalan enggak? Lawatannya berjalan dengan baik enggak? Itu semua tergantung bagaimana kita membangun tembok itu hari-hari ini. Bagian kita melakukan dengan setia. Bagian Tuhan yang akan menyambar setiap orang yang datang untuk berbalik kepada Tuhan. Dan pondok daun itu akan terjadi buat kota kami dan buat bangsa kami. Mari kita sama-sama mengerjakan ini. Saya berdoa hati kita disambar oleh Roh Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang luar kota? Orang luar kota itu ya, mereka sudah ngisi jadwal doa berantai. Karena saya tuh ngerasa hari-hari ini Nehemia ini sedang digenapi. Di mana orang-orang yang dari luar-luar itu punya hati buat kita. Ya. Itu kalau doa 12 jam. Ya. Orang luar kota juga banyak yang datang. Hari-hari ini banyak orang luar kota pengen pindah ke Cirebon. Kenapa? Hatinya sudah tersambar oleh Roh Tuhan. Mereka juga ditarik untuk terbeban buat kota ini. Dan saya berdoa, semua orang yang streaming hari ini juga ambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem. Dalam pembangunan tembok Sion. Ambil bagian. Buat orang luar kota, kamu nanya Tuhan masing-masing harinya hari apa. Kita akan berpuasa dengan cara 12 sampai 8 sampai 12 besok. Ya. Jadi akan seperti waktu pas financial freedom saudara. Ya. Jadi kalau orang yang ambil jam 12 siang, dia buka nanti jam 8 malam. Tapi kalau yang masuk jam 8 malam, bukanya jam 12 siang besoknya. Karena lebih lama sih ya kan. Tapi karena itu lebih enteng karena tidur saudara. Ya, karena bobok ya. Jadi 8 sampai 12 berikutnya emang lebih lama waktunya, tapi kan kepotong tidur ya. Tapi kalau yang jam 12 siang sampai jam 8 malam lebih berat karena seharian gak makan ya kan. Tapi saudara sebelum masuk puasa boleh makan dulu ya, jam setengah 12 makan dulu, nanti jam 12 baru mulai puasa. Nanti akan diatur, setiap divisi akan mengatur kapan akan berpuasa. Saudara yang, nah ini yang lucu saudara. Kemarin anak Live 3 ada yang ikut 5 divisi. Ya, Sofi, saya tuh WL, penjara, pelayanan penjara. Terus apalagi pokoknya kalau nggak salah ada 4 atau 5 divisi yang dia ikut. Ya, oh itu juga properti. Ya, jadi saya puasanya 5 hari. Nah kalau mau cepat kurus puasa 5 hari boleh. Tapi saudara nanti nanya Tuhan masing-masing ya. Minimal 1. Maksimal terserah, tanya masing-masing sama Tuhan ya. Kalau misalnya saudara tergabung dalam beberapa divisi, kalian mau ikut divisi yang mana terserah. Kalau bisa ikut divisi yang paling sedikit saudara ya. Jadi misal divisi rumah singgah atau apa, orangnya nggak terlalu banyak. Nah kamu mendingan dukung yang divisi yang orangnya nggak terlalu banyak. Supaya saling menopang ya gitu. Dan kalau misalnya musik gitu kan ya, itu kan orangnya udah banyak ya. Oke, jadi saudara nanti akan diatur puasanya. Saudara yang dengar streaming juga saudara bertanya Tuhan. Kalau saudara disambar oleh Tuhan hari ini. Dan saudara berkata, aku mau ikut ambil bagian dalam lawatan akhir. Supaya benar-benar apa yang Tuhan rencanakan untuk lawatan akhir ini terjadi. Maka mari kita ambil bagian membangun tembok. Ya, mari kita menjadi generasi Nehemia yang kuat. Sampai rencana Tuhan harus terjadi secara sempurna. Sebelum kedatangan yang kedua kali. Amin. Saudara, saya berdoa supaya apa yang kita dengar hari ini boleh disiarkan selain di YouTube. Tolong dimasukkan ke Unity anak-anak Mami juga dan disiarkan juga ke setiap divisi ya. Mungkin Ibu Ina tahu ini harus disiarkan ke sekolahan dan ke GK gitu ya. Jadi semua aktif supaya benar-benar bisa nangkap dan disambar oleh segala sesuatu. Sebab saya tuh bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan itu
rasanya memaksakan kita masuk dalam jalurnya gitu. Memang kita mendapatkan pernyataan bahwa kota ini kota penutup. Satu hal yang saya terus ingat itu adalah kota ini akan menjadi kota penutup. Akan terjadi banyak sekali pelita-pelita yang keluar dari tempat ini sampai ke ujung bumi, menerangi seluruh ujung bumi. Nah, pelita itu adalah pemberita Injil ya. Dan kita tahu pada saat itu belum ada radio suara Gracia. Ternyata sekarang Tuhan memberikan radio, dan radio inilah yang bisa sampai mencapai ujung bumi ya. Mungkin kita nggak bisa, tapi radio bisa untuk melakukan akan hal itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita lihat penggenapan tanpa kita sadari ya. Terus yang ketiga, kita melihat tiba-tiba Tuhan itu membuat suatu yang spektakuler di taman, sehingga ini taman merupakan kayak daya tarik tuh buat seluruh dunia. Karena ini termasuk adalah keajaiban. Kan suka kita lihat ada 7 keajaiban di dunia ini. Ini termasuk salah satu daripada keajaiban dunia. Karena tidak ada satupun yang bisa menandingi dengan apa yang Tuhan lakukan gitu. Memang saya mendengar ada beberapa gereja yang juga mendapatkan itu. Tapi cuma waktu itu saja. Tapi kalau kita lihat di sini itu terus menerus, nggak berhenti gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ada sesuatu yang spesial yang Tuhan kerjakan. Nah, memang seperti yang Sofi tadi katakan bahwa kita kenyamanan, terlalu nyaman. Semua ada dan semua ada ya. Semua gratis. Ya, minum aqua tadi katakan gratis ya. AC, listrik, saya percaya saudara saya belum pernah ada orang ya, orang Gracia nih yang ngomong gini, Bu, boleh enggak saya setiap bulan biaya listrik di Gracia saya yang bayar? Belum pernah loh, sungguh belum pernah ada anggota yang suka persekutuan di tempat ini yang pernah ngomong saya akan menanggung biaya listrik ya. Tapi Tuhan cukupkan segala sesuatu. Jadi itu yang membuat kita tuh nyaman dan kadang-kadang jadi menak. Lah yang aku rak nyumbang juga Tuhan udah kasih kok. Buat apa aku nyumbang? Nah, yang begitu itu loh yang nanti ada perhitungannya sama Tuhan ya. Jadi saya berdoa kamu menyambar akan hal ini, koreksi diri. Karena saya sering kali mendengar ini dari orang tua murid yang tidak mau bayar ya. Ibu Ina selalu tertekan disebabkan karena begini. Kenapa terlalu galak? Kenapa aku harus membayar uang sekolah? Loh lah, kalau ndak mau bayar uang sekolah, guru-guru nesing bayar siapa? Ya Gracia yang bayar katanya gitu. Loh, lah Gracia nanti dapat uang dari mana? Lah ya nanti kan Tuhan kasih. Wujud nyata yang 4 miliar ya kebayar tuh. Gitu. Saudara, itu orang yang namanya mau menang sendiri ya. Jadi Ibu Ina selalu sampai ngomong, jadi bagaimana gitu ya. Selalu pikirannya harus minta diubah dengan jalan pikiran Kristus ya. Saya berdoa supaya ada kerinduan Tuhan berkati aku supaya aku bisa jadi berkat buat sekolahan gitu. Jadi berkat buat radio gitu. Radio setiap kali kurang ya. Sekolah setiap kali kurang, tapi mereka ngomong, ya wujudnya jalan terus kok. Wujudnya orang krunya nggak dibayari, nggak pernah itu sekolahan guru-gurunya nggak dibayari. Itu kan berarti Tuhan menyediakan. Ya puji Tuhan toh. Jadi jangan desek saya supaya bayar. Saya nggak bayar juga sudah bisa kecukupi. Ya puji Tuhan. Tapi saya berdoa semua yang mempunyai pemikiran seperti itu diubahkan cara berpikiran. Karena apa?
Tuhan katakan lebih berkat aku memberi daripada aku menerima. Benar nggak? Benar nggak? Punya sifat seperti itu loh. Lebih berkat aku memberi daripada aku menerima. Nah, nanti tambah diberkati dengan luar biasa ya. Saudara, saya juga berdoa supaya saudara itu minta pikiran Kristus. Yesus Kristus tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kebutuhan seluruh umat manusia. Nah, minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku supaya tempat ini benar-benar ada sentuhan ilahi. Bukan buat saya, tapi buat setiap orang yang datang di tempat ini. Dengan cara aku rela, aku mau ikut ambil bagian untuk doa puasa. Dan memperbaiki, mempunyai wadah yang besar. Supaya benar-benar Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Nah, nanti hari Selasa Tuhan tuh ngomong ada terobosan potensial. Jadi terobosan bukan terobosan ekonomi, karena setiap orang yang senang itu kan perkara ekonomi diberkati gitu. Tapi potensial, saudara itu akan dikasih potensimu yang belum kelihatan. Itu Tuhan akan munculkan semuanya. Ini sangat berguna sekali untuk pembangunan tembok seperti yang dialami tembok Yerusalem. Ini Yerusalem saudara, sampai semuanya ini akan terselesaikan ya. Lalu nanti dalam Pondok Daud yang keempat ya, nanti pagi Sofi akan malamnya Sofi akan cerita banyak. Paginya saya tambahin lagi mengenai 3 perkara yang harus dipersiapkan. Mengenai apa? Tempat yang di atas, yang besar, betul? Ya, ada 3 hal kan yang saya mau bicarakan besok ya. Yang sudah siap, yang semuanya sudah rapi. Itu apa sebetulnya? Itu persiapan untuk apa yang Tuhan rencanakan di tempat ini. Ayo sabar ya, biar rencana Tuhan terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk lawatan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah melakukan segala perkara yang sangat baik. Bapak, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau menyerahkan akan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi tempat ini. Engkau punya rencana yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, persiapan yang akan kami lakukan bulan Juli ini, jikalau boleh Tuhan, Rosh Hasanah pada bulan Oktober, Engkau akan membuat perkara yang spektakuler di tempat ini. Tanpa dijamah, tanpa didoakan, maka akan terjadi manifestasi daripada Roh-Mu. Bukan manifestasi kuasa gelap, tapi manifestasi kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam Rosh Hasanah ini. Kami sangat merindukan bahwa doa-doa puasa yang kami melakukan mulai bulan Juli ini Tuhan, Engkau sudah beri tanda-tanda yang luar biasa pada bulan Oktober saat Rosh Hasanah, penggantian daripada tahun yang baru yang menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada perkara yang ajaib Kau sudah sediakan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami mau tetap berdoa buat seluruh rencana bangsa ini untuk pemilihan RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, sampai kepada gubernur. Tuhan, kami doakan, biarlah Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Pilihkan Tuhan di seluruh Indonesia ini. Pilihkan Tuhan orang-orang, pribadi-pribadi yang takut akan Engkau, yang mencintai bangsa ini, yang mau berkorban buat bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga tetap berdoa Tuhan,
Biarlah kau beri kemampuan dan kekuatan buat Bapak Presiden kami untuk dapat mengatur segala sesuatu sampai garis akhir daripada semuanya. Kami minta di dalam namamu, penerusnya Tuhan. Biarlah penerusnya ini benar-benar Tuhan, seorang pribadi yang dapat meneruskan segala sesuatu rencana dari pemimpin yang lama untuk dapat diteruskan sampai membawa Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia terentaskan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyerahkan akan hidup kami dengan keadaan cuaca yang seperti ini. Kami minta kekuatan yang baru, kami minta kesehatan yang baru, kami minta daya tahan tubuh yang baru yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk lawatan Tuhan. Biar terjadi lawatanmu sampai ke ujung bumi untuk mempercepat kedatanganmu. Karena mau tidak mau engkau akan datang saat berita sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu engkau yang akan melakukan. Kau berkati radio Suara Gracia yang saat-saat ini sedang mempersiapkan memasuki akan tahun yang ke-21 Tuhan. Karena sudah mencapai umur 20. Kami percaya ada perkara yang ajaib terus akan terjadi sampai ke ujung bumi berita keselamatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena kau sungguh amat sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Masuki mata kami, memasuki akan telinga kami, memasuki akan bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan, belenggu cinta ini tidak akan lepas daripada kami, menjadi dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Kau tahu seluruh kelemahan kami, mohon anugerah-Mu. Engkau patahkan, kau hancurkan semua dan semuanya ini. Bapa, hari ini kami minta pengurapan-Mu turun atas tangan kami dan atas kaki kami ya Tuhan. Biarlah hari ini perjalanan kami bersama-Mu menghasilkan perkara yang ajaib. Semua yang kami kerjakan bersama-Mu mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa. Semua pintu yang tertutup akan terbuka. Semua yang tidak bisa kita terima, kami bisa terima. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kau janjikan pasti terjadi atas hidup kami. Beri kami percaya, lepaskan kami untuk pengurapan hanya merupakan suatu kebiasaan. Kami tidak mau, tapi pengurapan ini menjadi dasar dalam perjalanan kami hari ini. Terima kasih untuk semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.